Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Walaupun kita masih belajar dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian, ya. Sebentar lagi kita ujian, jadi kita harus belajar bersungguh-sungguh supaya kita bisa mengisi semua soal ujian dengan jawaban yang tepat, tidak salah-salah. Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran ke-6, pembelajaran ke-1 ya, subtema ke-4. Subtema 4. Tema 2 ya. Kita baca dulu, kita lihat di halaman 170 ada Benny dan teman-temannya sedang berlibur ke pantai. Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Bercengkrama itu apa? Ada yang tahu? Bercengkrama itu artinya berbincang-bincang atau mengobrol atau berbicara sambil bersenda gurau ya, ngobrol, ketawa-ketawa, cerita-cerita, pokoknya bahagia, menyenangkan ya. Ayo mengamati, amatilah gambar di bawah dengan cermat. Lihat, ada gambar anak laki-laki sedang bermain layang-layang. Kemudian ada juga anak perempuan sedang bermain pasir atau membuat istana pasir. Sementara itu, bu guru memperhatikan atau mengawasi anak-anak karena mereka semua bermain di tepi pantai. Bu guru tetap mengawasi supaya apa? Supaya jika ada sesuatu hal terjadi yang tidak diinginkan, maka bu guru siap untuk menolong atau menyelamatkan anak-anak. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar di atas ya? Coba kita amati lagi sekali lagi. Di sini mereka ada di tepi pantai. Mereka sedang bermain layang-layang, ada juga yang bermain istana pasir. Kala itu ombak pun datang. Ya, ombaknya di situ ada gelombang airnya. Cukup kuat ya, tengok di situ. Kemudian ada juga di situ binatang-binatang laut, ya. Ada binatang yang di pasir tuh, ada kepiting, ada umang-umang, ada kerang, ada bintang laut ya, banyak ya. Jadi mereka sedang berlibur di tepi pantai. Mereka sedang bermain layang-layang. Anak laki-laki bermain layang-layang, sedangkan anak perempuan sedang bermain istana pasir. Mereka bermain dengan riang gembira. Sementara itu, bu guru tetap mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Kira-kira cocok nggak ya ceritanya dengan gambar yang ada di situ? Menurut anak-anak cocok tidak? Kalau tidak cocok, silahkan anak-anak buat ceritanya sendiri ya. Kita lanjutkan, ayo membaca. Dengarkanlah pembacaan teks percakapan berikut. Nah, jadi mereka sedang bermain sambil berbicara atau bercakap tadi, bercengkrama ya. 2 orang temanmu akan membacakan ke depan kelas. Setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk meningkatkan pemahamanmu. Bu guru berkata kepada anak-anak, "Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian?" Kemudian si Benny menjawab, "Kami sangat senang, Bu." Bu guru pun menjawab lagi, "Sekarang silahkan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak?" "Paham, Bu." "Bu, saya ingin bermain layang-layang." "Boleh, Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, silakan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya." "Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai?" "Ada kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan juga sampan, Bu. Pasir, batu, air, dan kerang. Balon dan layang-layang, Bu." "Pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua." Oh, jadi tadi anak perempuan ini mereka sedang bermain pasir atau menulis-nulis di pasir dengan menggunakan kayu ya. Nah, jadi ada yang bermain layang-layang, ada yang menulis di atas pasir, dan juga bu guru tetap mengawasi. Dan bu guru juga memperingatkan kepada anak-anak untuk tidak bermain terlalu dekat dengan
pantai. Supaya apa? Supaya tidak terkena ombak dan arus pantai untuk menjaga keselamatan bersama. Ayo menulis bagaimana hasil terkaanmu tadi, apakah sesuai dengan teks percakapan yang kamu baca, apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca. Benarkah penggunaan tanda bacanya? Nah, ya anak-anak, di sini ada penggunaan tanda baca ya. Lihat, kalau ada koma kita berhenti seperti yang tadi Ustazah baca ya. Anak-anak, nah ada koma berhenti. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Nah, ketika ada titik juga kita harus berhenti. Nah, ketika berhenti kita bisa gunakan untuk mengambil nafas. Ya. Dan juga jangan lupa gunakan intonasi yang tepat. Misalkan, ketika ada tanda tanya, maka kita harus menggunakan intonasi atau nada saat bertanya. Bagaimana perasaan kalian? Nah, agak diayun ya. Bukan bagaimana perasaan kalian, itu bukan pertanyaan. Tapi ketika ada tanda tanya, maka kita harus menggunakan intonasi yang tepat atau seperti agak diayun di belakangnya ya. Bagaimana perasaan kalian? Nah, seperti itu. Ada lagi di sini, benda apa saja yang ada di pantai? Jadi, benda apa saja yang ada di pantai? Nah, kemudian ingat juga ketika ada koma dan titik, maka kita harus berhenti. Pasir, batu, air, dan kerang. Nah kan, ketika ada koma kita harus berhenti, jangan ditabrak saja itu koma dengan titiknya ya. Kita jawab ya, di sini ada pertanyaan, jawabannya sesuai dengan teks yang ada di atas, cerita di atas tadi. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Mereka sangat senang atau riang gembira. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Yang ingin bermain layang-layang tadi siapa saja? Yang laki-laki ya tentunya ya. Tadi siapa yang bilang saya ingin bermain layang-layang? Beni. Ya, Beni dengan kawan-kawan. Apa yang ingin dilakukan Lani? Lani ingin menulis di pasir. Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa apa? Benda apa saja yang ada di pantai ya, benda apa saja yang ada di pantai, kata Bu Guru. Apa saja benda yang ada di pantai? Apa saja tadi? Ada pasir, kerang, kepiting, bintang laut, ada ember, ada apa lagi? Perahu, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Di sini ada lagu layang-layang. Anak-anak lihat, diingat. Layang-layang ini ditulis atau diciptakan oleh NN, penciptanya NN, hurufnya besar semua ya. Oke, lanjut saja. Beni dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1, jadi Siti punya 6 layang-layang akan diberikan kepada Beni. Berikan semua kepada Beni. Nah, Beni akan mendapatkan berapa? Akan mendapatkan semua, atau semuanya tadi ada berapa? Ada 6. Nah, kemudian Beni menjawab, kalau begitu suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Iya betul, tepat sekali. Jadi 6 dibagi 1 hasilnya tetap 6. 5 dibagi 1 hasilnya tetap 5. 2 dibagi 1 hasilnya tetap 2. Jadi angka berapa saja jika dibagi dengan angka 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri karena dibaginya hanya kepada 1 orang. 10 dibagi 1 hasilnya adalah tetap 10. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Di sini ada soal matematika. Sampai halaman berapa di sini ya? Oh, sampai 182. Oke ya, lanjut ya. Kerjakanlah soal berikut dengan teliti. Tante Beni membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya.
berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya. Jadi di sini ada Tante Beni, dia membeli 7 gulung benang. Benang untuk apa ya? Benang untuk bermain layang-layang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 orang keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Jadi ada 7 gulung benang dibagikan kepada 7 orang. 7 dibagi 7 hasilnya adalah berapa anak-anak? Masing-masing mendapatkan 1 gulung benang. Jadi 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Kebalikannya tadi ya, 7 dibagi 1 hasilnya adalah 7. Lanjut nomor 2. Ayah Beni memiliki 2 pelampung. 2 ya pelampungnya. Ayah Beni membagikannya kepada 2 kakak sepupu Beni. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Beni? Nah, tetap sama ya, 2 dibagikan kepada 2 orang hasilnya adalah 1. Gampang ya ini ya, jadi nggak usah dikerjakan, biar kita baca sama-sama. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Beni jika ada 3 kelas? Jika ada 3 kelas nih. Dalam acara wisata ke pantai, siswa kelas 2 ini membutuhkan 3 unit mobil. Membutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Beni jika ada 3 kelas 2? Nah, jadi setiap kelasnya ini membutuhkan 3 unit. Ya, membutuhkan 3. Sedangkan di sini kelasnya ada 3. Dalam acara wisata pantai kelas 2 dibutuhkan 3 unit mobil. 3 ya, satu kelas. Kelas 2 ini butuh 3. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Beni jika ada 3 kelas? Kalau ada 3 kelas berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 ya. Jadi ada 9 dong. Betul nggak anak-anak? Nah, kan kelas 2 ini mau berwisata ke pantai. Mereka membutuhkan 3 mobil. Tiga mobil ya kan? Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Beni jika ada 3 kelas? 3 dikali 3 sama dengan 9 dong. Kok ini perkalian bukan pembagian ya? Oh, udahlah nggak apa-apa ya. Kalau 3 dikali 3 9. Kalau 3 dibagi 3 itu 1 ya. Intinya seperti itu. Kita lanjut aja ya, nomor 4 ya anak-anak. Beni menemukan 4 ranting kayu. Beni membagikannya kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing? Oh, yang ini 3. Nomor 3, maaf ya anak-anak. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Semuanya sama. 1. Beni menemukan 4 ranting kayu. 4. Kemudian Beni membagikannya kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing? 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucu laki-lakinya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya? Jadi setiap anak ini mendapatkan 1. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Gampang ya anak-anak? Ayo mencoba. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? 32 dibagi 4. Cuci tangan dulu biar pakai tangan makanya. 32 dibagi 4 berapa?
Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Jadi, setiap orang mendapatkan titik-titik bingkai. Anak-anak silakan bagi. 32 dibagi 4. Oke, tugasnya yang ini aja ya. Mengisi percakapan yang kosong. Yang kedua, sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Mengangkut itu membawa ya. 18 layang-layang dibawa oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Jadi 18 dibagi 3 hasilnya berapa? 18 bagi 3 hasilnya berapa? Kemudian, sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? 56 dibagi 8, hasilnya berapa? Tuliskan di sini. Jadi, gulungan benang yang dimuat dalam setiap kotak adalah, tulis ini ya. Siswa kelas 2 di sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa jumlah siswa masing-masing kelas? Berapa jumlah siswa masing-masing kelas? 63 dibagi 3. Hasilnya adalah, jadi masing-masing siswa dalam setiap kelas adalah, jadi jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah berapa? Ingat ya anak-anak, tugasnya adalah oke, yang nomor 1 saya kasih contoh ya. Nomor 1 ini, percakapan nomor 1. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8 ya. 8, 16, 24, 32. Jadi banyak bingkai pada setiap orang adalah 8 buah bingkai. Nomor 1 ini sudah usah isi ya. Anak-anak silakan percakapan yang nomor 2, 3, dan 4. Percakapan nomor 2, 3, dan 4. Bentar, saya screenshot dulu. Ini tugasnya ya. Kita lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Penny. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Benny? Masih. Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan yang lainnya. Nah, jadi di sini mereka mendapatkan tugas untuk membuat figura atau bingkai foto ya. Bingkai foto itu tempat untuk menempelkan foto atau gambar apa saja yang mau kita pajang di rumah. Misalkan gambar pemandangan, atau gambar pantai kah, gunung atau pohon, atau gambar misalkan sekolahan, atau gambar rumah impian kita. Nah, kita tempelkan ke figura atau bingkai. Nah, figura itu bisa kita buat. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan menggunakan kertas atau kardus ya. Kardus, kemudian kita tempelkan pinggirannya itu dengan hiasan. Hiasan apa saja? Di sini ada karya ilmiah kan? Karya alami di sini dengan bahan alami terbuatnya, yaitu dengan
kerang, bisa kita tempelkan kerang menggunakan lem, bisa juga daun-daun yang kering, bisa juga biji-bijian ya. Jadi caranya adalah karton atau kardus kita gunting seukuran foto atau seukuran kertas A4 ya, kertas HVS. Kemudian kita beri pinggirannya tersebut nih seperti ini nih ya. Kita garis pinggirnya, kemudian kita tempelkan hiasan. Seperti itu. Sebetulnya Ustazah mau buat praktek ini dengan anak-anak. Seperti kelas-kelas yang sebelumnya kita praktek nih di kelas. Tapi karena kita tidak bisa masuk sekolah, jadi kita tidak usah buat ya, nanti saja ya. Kita lewat saja, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan kalau kita bisa masuk sekolah, kita akan membuat praktek-praktek yang ada di sini. Jadi tugasnya apa tadi? Percakapan yang nomor 2, 3, dan 4. Itu saja tugasnya ya, matematika. Cukup sampai di sini. Kalau ada yang belum paham silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.